Oke, halo teman-teman. Di praktikum pertama kita kali ini, kita akan berkenalan dengan salah satu software yang paling sering digunakan di statistika, yaitu software R. Software R itu apa sih? Jadi, R adalah bahasa pemrograman dan perangkat lunak yang biasanya digunakan untuk analisis statistika dan grafik. R termasuk kelompok software statistik open source yang tidak memerlukan lisensi atau bisa dibilang gratis, yang dikenal dengan freeware. Kenapa sih kita harus pakai R? Jadi, R itu terdiri dari koleksi tools statistik yang terintegrasi untuk analisis data, dan juga efektif dalam pengelolaan data dan fasilitas penyimpanannya. Kemudian, R itu bersifat fleksibel, tampilan grafik yang menarik dan fleksibel ataupun customized. Dan terakhir, R ini berkembang pesat. R dapat dikembangkan sesuai keperluan dan kebutuhan dengan sifatnya yang terbuka. Gimana sih kita bisa dapetin R? Nah, teman-teman bisa langsung download gratis di link yang ada di slide ini, atau teman-teman juga bisa langsung search di Google, ketik aja download R, atau kalau teman-teman mau pakai R Studio, langsung aja ketik download R Studio. Nah, bedanya apa sih R sama R Studio? Jadi, R dan R Studio itu fungsinya sama, hanya yang membedakan itu adalah tampilannya, di mana ini adalah tampilan untuk R, dan ini adalah tampilan untuk R Studio. Nah, aku mau kenalin sedikit tentang software statistika. Jadi, software statistika itu ada yang lisensi berbayar, ada yang freeware, ada yang student version, atau open source. Nah, salah satu yang kita pakai tadi, yaitu R, itu adalah open source. Sekarang aku mau kenalin operator-operator yang biasa kita gunakan, yaitu ada operator aritmatika, di mana operator aritmatika itu terdiri dari penjumlahan, perkalian, pembagian, pangkat, dan sedangkan operator logika yaitu seperti kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, tidak sama dengan, dan lain-lain. Nah, sekarang kita langsung aja nih praktek gimana sih cara menggunakan R. Oke, jadi di sini aku menggunakan R Studio. Nah, gimana sih caranya untuk membuat script R? Jadi, untuk membuat script R, teman-teman bisa klik file, new file, kemudian buat R script. Nah, di sini udah ada script kosong, di mana script kosong ini merupakan tempat teman-teman menuliskan sintaks yang akan dilakukan. Dan di sini ada bagian konsol, di mana konsol ini akan memperlihatkan hasil dari R yang teman-teman jalankan. Nah, langsung aja nih, biar makin ngerti, kita langsung praktek di script yang udah aku siapkan. Jadi, di sini yang pertama adalah kita akan membuat data frame. Sebelumnya, data frame itu apa sih? Data frame adalah fungsi yang dapat digunakan untuk membuat kerangka data, di mana data disusun seperti tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Nah, ini adalah sintaks untuk membuat vektor, di mana untuk vektor yang pertama itu adalah variabel nama, vektor yang kedua itu adalah variabel usia, vektor yang ketiga adalah variabel kelas, di mana ketiga variabel ini akan kita gunakan untuk membuat data frame dengan variabel siswa, seperti itu. Nah, setelah kita menuliskan sintaksnya, kita klik run yang ada di sini. Nah, bisa langsung dilihat di konsol, ini adalah hasil yang teman-teman run. Kemudian kita klik run lagi. Dan ini adalah hasil dari data frame yang udah kita buat, di mana variabel siswa terdiri dari kolom nama, kolom usia, dan kolom kelas. Kemudian kita akan belajar menggunakan operator aritmatika, di mana ini merupakan operator dari
pangkat. Jadi pangkat itu operatornya ada 2, bisa yang ini atau yang ini. Kita run. Oke, terlihat di sini 2 pangkat 5 yaitu hasilnya 32. 10 dibagi 2 hasilnya 5. 2 pangkat 2 hasilnya 4. 5 kurang 5 hasilnya 0, dan 7 tambah 3 hasilnya 10. Nah, begitu juga untuk operator logika, kita bisa nih run sekaligus apa yang mau kita jalankan. Nah, di sini keluar hasilnya, di mana 5 lebih dari 3 menghasilkan true, artinya benar bahwa 5 ini lebih dari 3. Kemudian untuk sintaks yang kedua ada 1 lebih dari 7 menunjukkan hasil yang false, artinya 1 itu bukan lebih dari 7. Nah, kemudian ini adalah sintaks untuk membuat vektor dari angka 1 sampai 10, menghasilkan vektor 1 sampai 10. Nah, kita akan mencoba menggunakan operator logika di mana X lebih dari 8 menghasilkan false, 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 dan true, true. Jadi, dia akan menunjukkan mana sih yang X yang lebih dari 8, dan itu adalah X di urutan ke-9 dan urutan ke-10. Begitu juga X kurang dari 5 dan X lebih dari 5 atau X kurang dari 8. Seperti itu. Nah, mungkin itu pengenalan kita dengan R. Kita bisa nih langsung praktek R dengan materi kita selanjutnya, yaitu pemeriksaan pola sebaran data. Nah, sebelumnya aku mau menjelaskan sedikit nih tentang pemeriksaan pola sebaran data. Analisis data yang sifatnya eksploratif itu diawali dengan upaya penelusuran dan pengungkapan struktur dan pola yang dimiliki oleh data tanpa mengaitkan secara kaku pada asumsi-asumsi tertentu. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah sifatnya eksploratif, maka kita nggak perlu pakai asumsi, kita bisa melihat pola data itu secara visual. Beda halnya dengan analisis data secara inferensial, itu memerlukan asumsi-asumsi tertentu. Nah, di sini pemeriksaan pola sebaran data dapat diawali dengan meringkas data yang kemudian dapat disajikan berupa histogram, diagram dahan daun, ringkasan numerik, dan diagram box plot. Oke, nah di sini aku udah punya file harga beras yang diambil oleh Badan Pusat Statistik, di mana di sini terdapat 6 variabel, yaitu variabel berisikan tahun dari tahun 2011 sampai 2016 dan berdasarkan kota harga ecerannya. Nah, pertama-tama kita harus mengubah file Excel ini ke dalam bentuk file CSV, di mana kita save as dengan tipe namanya CSV atau comma delimited. Setelah teman-teman udah mengubah file Excel-nya menjadi format CSV, teman-teman bisa masukin sintaks berikut ini untuk input data ke dalam R. Kemudian kita run. Setelah kita input datanya, kita harus attack data. Kemudian untuk melihat datanya, kita bisa menggunakan sintaks head data, di mana di sini akan menampilkan bagian atas dari data itu sendiri. Atau kalau misalnya teman-teman mau lihat data secara keseluruhan, bisa run data itu. Nah, di sini muncul semua data yang teman-teman punya tadi. Kemudian aku mau membuat data frame, di mana data frame ini isinya hanya variabel tahun dari tahun 2011 sampai tahun 2016, di mana aku menghilangkan kolom pertama, yaitu kolom kota harga eceran. Aku run. Nah, bisa dilihat bahwa kolom pertamanya udah terhapus, hanya tersisa variabel-variabel yang aku masukkan ke dalam data frame.
pemeriksaan pola sebaran data yang pertama, aku mau menggunakan box plot, di mana sintaksnya itu adalah box plot dengan variabel dataku. Berarti ini box plot dari data frame yang udah aku gabungkan variabel-variabelnya. Kalau di run itu akan menghasilkan gabungan dari ke-6 variabel yang udah aku masukkan dalam data frame. Itu ada box plot untuk 2011, 2012, 2013, 14, 15, dan 16. Bisa dilihat di sini bahwa box plotnya ini memiliki median yang tidak sama rata. Garis tengah ini menunjukkan mediannya, dan lingkaran kecil ini menunjukkan adanya pencilan atau outlier. Jadi salah satu kegunaannya kita memeriksa menggunakan box plot adalah kita bisa melihat dengan jelas apakah data tersebut memiliki outlier atau tidak. Nah, tapi teman-teman juga bisa nih memeriksa satu persatu box plotnya. Misalnya, yang pertama ini adalah box plot dari tahun 2011 aja. Nah, di sini semakin terlihat lebih detail bahwa median dari box plot di tahun 2011 ini cenderung mendekati batas bawah. Dan di sini terlihat bahwa terdapat pencilan di variabel 2011 ini. Begitu juga kalau misalnya mau lihat di variabel-variabel lainnya di tahun 2012, 2013, 14, 15, dan 16. Ini box plot untuk tahun 2012. Ini untuk 2013, 2014, dan 2016. Nah, kemudian pemeriksaan pola sebaran yang kedua yaitu dengan menggunakan histogram. Mungkin teman-teman juga udah familiar dengan histogram. Jadi sintaks dari histogram itu gampang banget, tinggal ketik his dan variabel yang mau dilihat. Kemudian kita run. Begitu juga untuk tahun 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016. Pemeriksaan pola sebaran selanjutnya yaitu dengan menggunakan diagram batang dan daun. Sintaksnya mudah, yaitu dengan menggunakan stem. Setelah kita jalankan, kita run, didapat hasil sintaksnya yaitu bertuliskan the decimal point is 3 digits to the right. Itu tandanya decimal point-nya ini terletak 3 digit setelah garis ini. Berarti 1, 2, 3. Berarti terletak di sini tanda komanya, itu artinya bilangannya itu adalah bilangan ribuan. Dan dengan menggunakan diagram batang dan daun, kita bisa melihat modus, di mana modus pada data tahun 2011 ini terletak di harga 7 ribuan di sini. Begitu juga untuk tahun 2012 dan 2016 dengan sintaks yang sama dan cara yang sama. Kemudian kita lanjutkan ke pemeriksaan pola sebaran data yang terakhir, yaitu dengan menggunakan ringkasan numerik atau summary, di mana ringkasan numerik itu merupakan bilangan-bilangan yang dapat memberikan gambaran mengenai sekelompok data atau angkatan. Dalam pendekatan eksploratif, ringkasan numerik yang penting itu adalah ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data, di mana ukuran pemusatan data itu terdiri dari median, rata-rata, modus, sedangkan untuk ukuran sebaran data itu ada standar deviasi, varians, rentang, dan kita bisa langsung membuat ringkasan numerik dengan menggunakan sintaks summary. Kita run. Nah, terlihat di sini hasil sintaks dari summary, di mana terdapat nilai minimum, first quantile atau kuantil bawah, terdapat median, mean, third quantile, dan maksimum atau nilai maksimum. Sedangkan
untuk mencari nilai ukuran penyebaran data seperti varian, standar deviasi, IQR, itu bisa kita gunakan sintaks berikut ini. var x 2011, kemudian standar deviasi, IQR. IQR itu adalah rentang antar kuartil. Kita bisa langsung run. Nah, begitu juga kalau misalnya teman-teman mau lihat nilai di tahun-tahun lainnya, teman-teman bisa cobain sendiri di rumah. Mungkin materi kita untuk praktikum pertama ini cukup sekian. Selamat belajar dan sampai jumpa di praktikum selanjutnya.